Setelah 3 hari aku tinggal di rumah mertuaku, wanita di rumah sebelah tiba-tiba datang dengan wajah panik. Cepat kabur dari rumah itu, malam ini kutunjukkan sifat asli dari ibu mertuamu. Aku syok dengan apa yang kulihat, ternyata ibu mertuaku buronan karena sudah menipu banyak orang dari barang palsu yang ibu mertuaku jual. Kehidupan baru. Alia berdiri di depan gerbang besar yang menjulang tinggi, menatap rumah megah yang kini menjadi tempat tinggal barunya. Cat putihnya bersih, pagar besinya berkilau, dan halaman luasnya dipenuhi tanaman hias yang tertata rapi seolah tidak boleh ada satu daun pun yang jatuh sembarangan. Di sampingnya, Raka menurunkan koper terakhir dari bagasi mobil. Wajahnya tenang, seperti orang yang sudah terbiasa dengan tempat ini, seakan rumah ini bukan sesuatu yang asing baginya, melainkan bagian dari dirinya sejak lama. "Ini rumah kita sekarang," kata Raka sambil tersenyum kecil. Alia mengangguk pelan, mencoba menenangkan degup jantungnya sendiri. Ini adalah awal hidup baru. Setelah pernikahan yang berjalan sederhana namun penuh harapan, ia akhirnya masuk ke dunia keluarga suaminya yang selama ini hanya ia dengar sekilas. Begitu pintu utama terbuka, suasana dingin langsung menyambutnya. Bukan dingin karena udara, tapi seperti ada jarak tak terlihat yang langsung membuat Alia merasa bukan bagian dari tempat itu. Di dalam, segala sesuatu tampak terlalu rapi. Ruang tamu luas dengan sofa mahal, lampu gantung kristal yang memantulkan cahaya lembut, dan aroma wangi yang terlalu kuat hingga terasa hampir menekan. Lalu muncul sosok itu. Dewi. Ibu mertua Alia berdiri di ujung ruangan, mengenakan pakaian elegan berwarna gelap. Senyumnya halus, terlalu halus, seperti seseorang yang sudah berkali-kali berlatih untuk terlihat hangat. "Jadi ini Alia," ucap Dewi sambil menatapnya dari atas ke bawah dengan perlahan. Alia tersenyum sopan. "Iya, Bu." Dewi mendekat, langkahnya pelan namun penuh wibawa. Ia mengamati Alia lebih lama dari yang seharusnya, lalu mengangguk kecil. "Semoga cepat beradaptasi di sini." Kalimat itu terdengar seperti doa, tapi entah kenapa justru terasa seperti peringatan. Raka hanya diam, tidak banyak berbicara. Ia hanya meletakkan tangan di bahu Alia sekilas, lalu pergi membawa koper ke dalam tanpa banyak kata. Alia berdiri di sana, sendirian di tengah ruang tamu besar itu, sementara Dewi sudah berbalik dan berjalan pelan ke arah dalam rumah tanpa menunggu jawaban. Saat itulah Alia mulai menyadari satu hal kecil yang aneh. Rumah ini terlalu sunyi untuk rumah yang katanya penuh keluarga. Dan di balik kemewahan yang terlihat sempurna itu, ada sesuatu yang belum ia mengerti. Sesuatu yang diam-diam sedang mengamatinya sejak pertama kali ia melangkah masuk ke dalam rumah itu. Rumah yang terlalu sempurna. Hari pertama Alia benar-benar tinggal di rumah itu dimulai dengan keheningan yang aneh. Pagi datang tanpa suara yang hangat. Tidak ada percakapan ringan dari dapur. Tidak ada tawa. Bahkan langkah kaki pun terdengar seperti sengaja diperlambat agar tidak mengganggu ketenangan rumah besar itu. Alia berdiri di balkon kamar yang diberikan untuknya. Dari sana, ia bisa melihat halaman luas yang tertata sempurna. Tidak ada daun kering, tidak ada debu, semuanya seperti dipantau dan dijaga terlalu ketat. Namun yang membuatnya lebih tidak nyaman bukanlah kemewahan itu, melainkan rasa dingin yang tidak bisa ia jelaskan. Raka sudah pergi sejak pagi. Hanya menyisakan pesan singkat, "Ada urusan. Jangan keluar rumah dulu kalau tidak perlu." Kalimat itu membuat Alia terdiam lama. Di rumah ini, semua orang seperti punya aturan yang tidak pernah dijelaskan. Saat Alia turun ke lantai bawah, Dewi sudah ada di ruang makan. Wanita itu duduk dengan anggun, rambutnya tertata rapi, pakaian elegan tanpa satupun lipatan yang salah. Di depannya sudah tersaji makanan lengkap, seolah seseorang di rumah ini selalu tahu kapan harus siap melayani tanpa perlu diminta. "Selamat pagi, Alia," ucap Dewi lembut. "Selamat pagi, Bu."
jawab Alia sambil duduk hati-hati. Dewi tersenyum. Senyum yang sama seperti kemarin. Rapi, sopan, tapi terasa terukur. Alia pasti belum terbiasa ya dengan suasana di sini, lanjutnya sambil menuangkan teh. Alia mengangguk kecil. Sedikit. Bu. Rumahnya sangat tenang. Di rumah ini, ketenangan itu penting, jawab Dewi cepat, lalu tertawa pelan. Kamu akan terbiasa. Namun cara Dewi mengucapkan, terbiasa, itu membuat Alia justru merasa seperti sedang diperingatkan, bukan ditenangkan. Sepanjang sarapan, Alia mencoba mengamati lebih banyak. Tidak ada pelayan yang terlihat jelas, tapi makanan selalu tersedia tepat waktu. Tidak ada suara radio, tidak ada televisi menyala. Bahkan jam dinding pun berdetak pelan, seolah takut mengganggu. Rumah ini sempurna. Terlalu sempurna. Setelah makan, Dewi mengajak Alia berkeliling rumah. Biar kamu tahu rumah ini, katanya sambil berjalan di depan. Mereka melewati lorong panjang dengan lukisan-lukisan mahal di dinding. Setiap pintu tertutup rapat, seperti menyimpan rahasia masing-masing. Di sini ruang kerja, kata Dewi sambil menunjuk satu pintu. Dan itu gudang. Alia hanya mengangguk, tapi matanya berhenti sejenak di setiap pintu yang dilewati. Ada sesuatu yang membuatnya merasa bahwa setiap ruang di rumah ini bukan sekadar ruangan, melainkan bagian dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang belum ia pahami. Di tengah perjalanan itu, Dewi berhenti dan menoleh. Kalau di rumah ini, kita tidak banyak bertanya. Alia, ucapnya pelan. Alia tertegun. Maksud ibu? Dewi tersenyum tipis. Hanya maksudku, setiap rumah punya cara hidupnya sendiri. Kalimat itu diucapkan dengan lembut, tapi ada tekanan halus di baliknya. Alia mengangguk pelan, meski hatinya mulai tidak nyaman. Saat Dewi kembali melangkah, Alia menatap punggung ibu mertuanya itu. Semua terlihat sempurna. Terlalu rapi, terlalu tenang, terlalu teratur. Dan justru karena itu, Alia mulai merasa satu hal. Di rumah ini, kesempurnaan bukanlah hal yang menenangkan, melainkan sesuatu yang menyembunyikan sesuatu. Hari ketiga. 3 hari di rumah itu seharusnya cukup bagi Alia untuk mulai beradaptasi. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Semakin lama ia tinggal, semakin jelas rasa tidak nyaman itu tumbuh. Rumah besar itu tetap sama, rapi, sunyi, dan sempurna. Tapi bagi Alia, kesempurnaan itu kini terasa seperti lapisan tipis yang menutupi sesuatu yang tidak ingin terlihat. Malam hari di hari ketiga, Alia duduk di tepi ranjang kamar mereka. Jam dinding menunjukkan hampir tengah malam, namun Raka belum pulang. Ini bukan pertama kalinya. Sejak hari pertama, Raka selalu pergi di malam hari. Tidak pernah menjelaskan secara rinci. Hanya kalimat singkat. Selalu sama. Ada urusan. Dan setelah itu, pintu rumah tertutup, mobil keluar, lalu kembali lagi saat malam sudah sangat larut, atau bahkan saat Alia sudah tertidur. Alia menarik napas pelan, mencoba menenangkan pikirannya. Ia tidak ingin langsung curiga. Mungkin Raka memang sibuk. Mungkin ini hal yang wajar dalam keluarga mereka. Namun ada satu hal yang membuatnya sulit untuk tenang. Raka tidak pernah mengajak Alia ikut atau bahkan menjelaskan sedikit pun tentang urusan itu. Seolah ada bagian dari hidup suaminya yang memang tidak boleh ia masuki. Di luar kamar, rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Tidak ada suara langkah, tidak ada televisi, bahkan suara angin pun seperti tertahan di luar jendela. Alia berjalan pelan ke koridor, sekadar memastikan sesuatu. Semua pintu tertutup, semua lampu redup, dan rumah itu seperti sedang tidur terlalu dalam. Saat ia kembali ke kamar, ponselnya bergetar. Pesan masuk dari Raka.
Jangan tunggu. Tidur saja dulu. Alia membaca pesan itu lama. Bukan isi pesannya yang membuatnya gelisah, tapi cara Raka menulisnya. Singkat, dingin, seperti seseorang yang ingin menjauhkan pertanyaan sebelum pertanyaan itu muncul. Beberapa menit kemudian, Alia mendengar suara mobil dari luar rumah. Ia segera bangkit dan berjalan ke jendela. Benar saja. Mobil Raka baru saja masuk ke halaman. Lampu depan menyapu taman sebentar. Lalu mesin dimatikan. Namun yang membuat Alia terdiam adalah satu hal. Raka tidak langsung masuk ke rumah. Ia hanya duduk di dalam mobil beberapa saat. Diam. Tidak bergerak. Seolah sedang memastikan sesuatu. Atau seseorang. Setelah beberapa menit, barulah Raka keluar dari mobil dan berjalan masuk ke rumah. Saat pintu terbuka, Alia segera kembali ke tempat tidur dan berpura-pura tidur. Langkah Raka terdengar pelan di luar kamar, lalu berhenti sesaat di depan pintu. Alia menahan napas. Sun. Kemudian langkah itu berlalu, menuju kamar mandi. Alia membuka matanya perlahan. Jantungnya berdebar tanpa alasan jelas. Untuk pertama kalinya sejak datang ke rumah ini, ia merasa bukan hanya rumah yang menyimpan rahasia, tapi juga suaminya. Dan mungkin, semua orang di dalamnya. Kedatangan tak terduga. Pagi itu rumah terasa sama seperti sebelumnya. Tenang, rapi, dan dingin. Namun bagi Alia, tidak ada lagi yang benar-benar terasa normal. Sejak malam Raka pulang tanpa penjelasan, pikirannya terus dipenuhi pertanyaan yang tidak bisa ia jawab sendiri. Setiap sudut rumah seperti menyimpan sesuatu, tapi tidak ada satupun yang mau membuka diri. Saat Alia sedang berada di dapur, suara bel rumah tiba-tiba berbunyi. Ting, tong. Suara itu membuatnya sedikit tersentak. Hampir tidak pernah ada tamu yang datang ke rumah ini tanpa pemberitahuan. Dewi tidak ada di ruang tengah. Raka juga sudah pergi sejak pagi. Alia ragu sejenak, lalu berjalan menuju pintu utama. Saat pintu dibuka, seorang wanita berdiri di luar. Namanya Mira. Wajahnya terlihat tegang. Napasnya tidak stabil, seperti baru berlari jauh. Matanya langsung menatap Alia dengan penuh tekanan, seolah ada sesuatu yang sangat penting harus segera disampaikan. Alia? Suara Mira terdengar cepat. Iya. Anda siapa? Jawab Alia bingung. Mira tidak langsung menjawab. Ia menoleh ke kanan dan kiri, memastikan tidak ada orang lain yang melihat mereka. Dengar aku, ucapnya tiba-tiba, lebih pelan tapi tegas. Kamu harus keluar dari rumah ini malam ini. Alia terdiam. Maaf. Alia mengerutkan kening. Maksud Anda apa? Mira menarik napas dalam, lalu mendekat sedikit. Rumah ini tidak seperti yang kamu pikir, katanya cepat. Dan ibu mertuamu, Dewi, bukan orang biasa. Jantung Alia mulai terasa tidak nyaman. Kamu jangan bercanda, jawab Alia pelan. Mira menggeleng kuat. Aku tidak bercanda. Aku tinggal di sebelah rumah ini sudah lama. Aku tahu apa yang terjadi di dalam sana. Alia masih belum bisa percaya. Tapi tatapan Mira terlalu serius untuk dianggap lelucon. Mira menurunkan suaranya lagi. Malam ini, sebelum jam 12, kamu harus pergi. Kalau kamu tetap di sini, kamu akan ikut terseret. Alia menelan ludah. Diseret ke apa? Mira diam sesaat. Matanya tampak ragu, seperti sedang memilih kata-kata yang tepat. Ke sesuatu yang kamu tidak siap untuk tahu. Tiba-tiba suara langkah terdengar dari dalam rumah. Alia refleks menoleh ke belakang. Mira langsung panik. Dia sudah mulai mengawasi kamu, bisiknya cepat. Aku harus pergi sekarang. Ingat, malam ini. Jangan tunggu siapapun. Belum sempat Alia bertanya lebih jauh,
Mira sudah berbalik dan berjalan cepat menjauh dari rumah. Alia berdiri di depan pintu, masih memegang gagang pintu yang setengah terbuka. Angin pagi terasa biasa, tapi pikirannya sudah tidak lagi tenang. Untuk pertama kalinya, ada seseorang yang secara langsung memintanya untuk kabur dari rumah ini. Dan yang lebih mengganggu, orang itu tidak terlihat sedang berbohong. Keraguan. Sejak kedatangan Mira pagi itu, pikiran Alia tidak lagi bisa tenang. Kalimat kabur malam ini terus terngiang di kepalanya seperti suara yang tidak mau berhenti. Semakin ia mencoba mengabaikannya, semakin jelas justru terdengar. Namun di sisi lain, Alia juga tidak bisa langsung percaya begitu saja. Ini adalah rumah suaminya. Keluarga yang baru saja ia masuki. Tempat yang seharusnya menjadi awal kehidupan barunya. Alia duduk di ruang tengah sendirian. Jam menunjukkan siang, tapi rumah tetap terasa seperti pagi yang tidak pernah berubah. Sunyi, rapi, dan terlalu teratur. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Mungkin Mira salah paham. Mungkin dia hanya orang luar yang suka berprasangka. Alia menarik napas pelan. Ia tidak ingin langsung menuduh Dewi. Tidak ingin langsung mencurigai Raka. Karena jika itu benar, berarti seluruh hidup barunya mulai retak hanya dalam hitungan hari. Suara langkah terdengar dari lorong. Dewi muncul dengan tenang, membawa secangkir teh di tangannya. Alia, kamu terlihat pucat, ucapnya sambil duduk di seberang. Alia sedikit tersentak. Tidak apa-apa, Bu. Dewi menatapnya lama, seperti sedang membaca sesuatu di wajah Alia. Kamu belum terbiasa dengan suasana di sini, ya? Tanyanya lembut. Alia mengangguk pelan. Dewi tersenyum kecil. Wajar. Rumah ini memang butuh waktu untuk dipahami. Kalimat itu terdengar sederhana. Tapi entah kenapa, Alia kembali teringat ucapan Mira. Rumah ini tidak seperti yang kamu pikir. Alia menunduk, lalu memberanikan diri bertanya. Bu, rumah ini selalu seperti ini ya? Maksud saya, sangat tenang. Dewi terdiam sesaat. Hanya sesaat, tapi cukup untuk membuat Alia menyadarinya. Lalu Dewi tersenyum lagi. Iya, kami memang menjaga ketenangan di rumah ini. Jawaban itu terlalu cepat, terlalu rapi. Tak lama kemudian Raka pulang. Seperti biasa, ia hanya memberi senyum singkat pada Alia sebelum menuju kamar. Tidak ada percakapan panjang. Tidak ada penjelasan. Alia memperhatikan suaminya itu diam-diam. Wajahnya tenang, seperti tidak ada beban apapun di dunia luar. Seolah tidak ada hal yang disembunyikan. Namun justru itu yang membuat Alia semakin bingung. Jika memang ada sesuatu yang salah, mengapa semua orang di rumah ini terlihat begitu? Biasa saja? Malam mulai turun. Alia duduk di kamarnya, menatap jendela yang gelap. Di satu sisi pikirannya masih memegang kata-kata Mira. Tapi di sisi lain, ia juga melihat kenyataan yang ia jalani setiap hari. Dewi yang ramah, Raka yang tenang, rumah yang tidak menunjukkan tanda bahaya apapun. Alia menarik selimut sedikit. Aku mungkin terlalu cepat berpikir buruk, bisiknya pelan pada dirinya sendiri. Namun tepat saat itu, dari luar kamar, terdengar suara langkah pelan di koridor. Bukan langkah Raka. Bukan juga Dewi. Langkah itu berhenti tepat di depan pintu kamar Alia. Dan untuk pertama kalinya sejak ia tinggal di rumah itu, Alia mulai ragu bukan hanya pada orang lain, tapi juga pada rasa amannya sendiri. Malam yang menentukan. Malam itu rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Bukan sunyi yang menenangkan, tapi sunyi yang membuat setiap suara kecil terasa berbahaya. Bahkan detak jam dinding terdengar seperti dihitung oleh sesuatu yang tak terlihat. Alia duduk di kamarnya tanpa bergerak. Sejak suara langkah di depan pintu itu, ia tidak berani keluar.
Tidak ada lagi keyakinan yang bisa ia pegang dengan pasti. Namun satu hal berubah malam ini. Lampu di lantai bawah baru saja dimatikan oleh Dewi. Dan itu bukan hal biasa. Alia berdiri perlahan dari tempat tidurnya. Ia menatap celah pintu kamar. Gelap. Tidak ada suara. Lalu ia membuka sedikit pintu kamarnya. Sun. Tapi di kejauhan, ia mendengar suara pintu utama rumah terbuka dengan sangat pelan. Krek. Alia membeku. Ia berjalan perlahan ke koridor, menahan napas setiap kali kakinya menyentuh lantai. Dari atas tangga, ia melihat sesuatu yang membuatnya berhenti total. Dewi. Ibu mertuanya itu berdiri di dekat pintu utama, mengenakan pakaian gelap yang berbeda dari biasanya. Tidak seperti di siang hari yang selalu rapi dan elegan, malam ini Dewi terlihat lebih dingin, lebih tertutup, lebih asing. Dewi tidak keluar terburu-buru. Ia berhenti sejenak, menoleh ke dalam rumah, seperti memastikan sesuatu atau seseorang. Alia langsung bersembunyi di balik dinding. Jantungnya berdetak cepat. Beberapa detik kemudian, Dewi membuka pintu dan melangkah keluar. Tanpa suara, tanpa ragu. Pintu tertutup kembali. Alia menunggu. 1 menit, 2 menit. Tidak ada suara kembali. Barulah ia bergerak. Dengan hati-hati, Alia turun dari tangga. Langkahnya sangat pelan hingga ia sendiri hampir tidak mendengarnya. Ia sampai di pintu utama. Tangannya berhenti di gagang pintu. Ragu. Ini pertama kalinya ia benar-benar melanggar aturan tak tertulis rumah itu. Namun bayangan Mira kembali muncul di pikirannya. Malam ini kamu harus keluar. Alia menarik napas panjang, lalu membuka pintu. Udara malam langsung menyentuh wajahnya. Dingin, sunyi, tapi tidak kosong. Dari kejauhan, ia melihat sosok Dewi berjalan menuju mobil yang terparkir di luar pagar. Alia segera bersembunyi di balik tembok pagar. Hanya mengintip. Mobil itu tidak menyala terang. Hanya lampu kecil di dalam yang sesekali berkedip. Dewi masuk ke mobil. Mesin menyala pelan. Tanpa berpikir panjang, Alia bergerak. Ia mengikuti dari jarak jauh, berjalan cepat namun tetap berhati-hati agar tidak terlihat. Setiap langkah terasa seperti keputusan yang tidak bisa dibatalkan lagi. Mobil Dewi melaju perlahan keluar dari kawasan rumah. Alia terus mengikuti, menjaga jarak. Jalanan malam itu sepi, hanya cahaya lampu jalan yang memantul di aspal basah. Namun semakin jauh ia mengikuti, semakin jelas satu hal yang Alia rasakan. Ini bukan perjalanan biasa. Ini bukan keluar rumah untuk urusan harian. Ada tujuan tertentu. Dan apapun itu, Dewi tidak ingin ada yang tahu. Alia menelan ludah, mempercepat langkahnya sedikit. Malam ini, untuk pertama kalinya, ia tidak lagi hanya tinggal di dalam rumah yang penuh tanda tanya. Ia sedang masuk ke dalam sesuatu yang jauh lebih besar. Dan tanpa ia sadari, langkahnya malam ini bisa mengubah seluruh hidupnya. Fakta pertama. Alia terus mengikuti mobil Dewi dari kejauhan. Langkahnya hati-hati, jantungnya tidak pernah benar-benar tenang. Setiap kali ia bersembunyi di balik bayangan pohon atau kendaraan yang parkir, ia selalu merasa seperti sedang diawasi balik oleh sesuatu yang tidak terlihat. Mobil Dewi akhirnya berhenti di sebuah area yang jauh dari pemukiman. Tempat itu tampak seperti gudang lama yang sudah tidak terpakai, dikelilingi pagar besi tinggi dan lampu redup yang berkedip-kedip. Alia menahan napas. Ini bukan tempat yang biasa dikunjungi orang untuk urusan normal. Ia bersembunyi di balik tumpukan kayu di sisi jalan, mengintip dari celah kecil. Dewi keluar dari mobil dengan tenang. Tidak ada rasa takut di wajahnya. Tidak ada keraguan. Seolah tempat itu sudah sangat ia kenal. Beberapa detik kemudian, sebuah mobil lain datang dari arah berlawanan.
Mobil itu berhenti tepat di depan Dewi. Seorang pria turun. Alia tidak mengenalnya. Pria itu tampak rapi, tapi ada sesuatu yang membuatnya terlihat gelisah. Matanya sering melihat sekeliling, seperti takut ada yang mengikuti. Dewi dan pria itu saling mendekat tanpa banyak kata. Tidak ada sapaan panjang. Tidak ada basa-basi. Seperti dua orang yang sudah terbiasa dengan pertemuan seperti ini. Pria itu membuka bagasi mobilnya. Alia memicingkan mata. Di dalamnya terdapat beberapa kotak kecil yang terlihat sangat rapi, dibungkus seperti barang mahal. Dewi mengambil satu kotak. Ia membukanya sedikit. Cahaya dari lampu jalan mengenai benda di dalamnya. Perhiasan, kalung, cincin, dan gelang yang tampak sangat mewah. Namun ada sesuatu yang janggal. Kilauannya terlalu sempurna, seperti dibuat untuk terlihat mahal, bukan benar-benar bernilai. Pria itu berbicara pelan. Alia tidak bisa mendengar jelas, tapi dari gerak bibirnya, percakapan itu terasa singkat dan tegas. Dewi hanya mengangguk. Lalu ia menyerahkan sebuah amplop tebal kepada pria itu. Pria itu menerimanya cepat, hampir seperti takut ada yang melihat. Alia membeku di tempatnya. Tangannya mulai dingin. Ini bukan transaksi biasa. Ini terlalu rahasia. Terlalu cepat. Terlalu terlatih. Dewi memasukkan kembali kotak itu ke dalam mobilnya, lalu berbalik pergi tanpa menoleh lagi. Pria itu juga segera masuk ke mobilnya dan meninggalkan tempat itu dengan cepat. Dalam hitungan detik, area itu kembali sunyi. Seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Alia masih bersembunyi. Matanya tidak berkedip. Pikirannya kacau. Apa yang baru saja ia lihat bukan sekadar pertemuan biasa. Ada sesuatu yang sedang terjadi di balik kehidupan Dewi. Sesuatu yang jauh berbeda dari sosok ibu mertua yang ia kenal di rumah. Ramah, tenang, dan elegan. Alia menelan ludah. Kini ia tahu satu hal dengan pasti. Malam ini bukan lagi tentang kecurigaan. Ini adalah fakta pertama. Dan fakta itu baru saja membuka pintu ke sesuatu yang jauh lebih besar dan jauh lebih berbahaya dari yang ia bayangkan. Kebohongan terbuka. Pagi datang dengan berat di kepala Alia. Malam sebelumnya masih terasa seperti bayangan yang belum selesai menghilang. Wajah Dewi, pertemuan di tempat gelap itu, dan kotak-kotak berisi perhiasan yang terlalu sempurna. Semuanya berputar di pikirannya tanpa henti. Alia duduk di ruang tengah, tidak benar-benar fokus pada apapun. Sampai suara bel rumah berbunyi. Ting, tong. Alia langsung tersentak. Saat pintu dibuka, Mira sudah berdiri di sana lagi. Wajahnya sama seperti sebelumnya, tegang, penuh urgensi, seolah setiap detik adalah waktu yang sangat berharga. Aku tahu kamu masih di rumah itu, ucap Mira tanpa basa-basi. Alia ragu sejenak. Kamu datang lagi. Ini penting, potong Mira cepat. Aku bawa sesuatu yang harus kamu lihat. Alia menatapnya bingung, tapi akhirnya mengizinkan Mira masuk. Begitu mereka duduk, Mira langsung mengeluarkan sebuah map kecil dari tasnya. Di dalamnya ada foto, cetakan dokumen, dan beberapa tangkapan layar transaksi. Alia mengernyit. Ini apa? Mira menatapnya serius. Bukti. Ia menyebarkan foto-foto itu di atas meja. Aku sudah lama mengamati Dewi, lanjut Mira. Dan semua yang dia jual, itu tidak asli. Alia menatap satu persatu foto itu. Perhiasan, kotak kemasan, label harga. Semua terlihat mirip dengan yang ia lihat tadi malam. Namun ada sesuatu yang membuat dadanya mengencang. Di salah satu foto, terlihat jelas tulisan kecil di bagian dalam kotak. Bahan sintetis. Replika display. Alia terdiam. Ini. Suaranya pelan. Ini palsu.
Mira mengangguk cepat. Semua itu palsu. Dia menjualnya sebagai barang mewah, tapi sebenarnya cuma tiruan. Alia merasa tenggorokannya kering. Mira melanjutkan, dan bukan cuma itu. Korbannya banyak. Orang-orang yang percaya, mereka kehilangan uang besar. Alia bersandar ke kursi, mencoba mencerna semuanya. Semua yang ia lihat semalam, perhiasan mewah, transaksi diam-diam, amplop tebal, tiba-tiba terlihat dalam cahaya yang berbeda. Bukan bisnis biasa. Bukan sekadar jual-beli. Kenapa kamu tahu semua ini? Tanya Alia akhirnya. Mira terdiam sejenak. Karena aku hampir jadi korban juga. Kalimat itu jatuh seperti batu. Alia menatap Mira. Kini tidak lagi ragu bahwa wanita itu serius. Mira mencondongkan tubuhnya sedikit. Dan Alia, kamu sekarang tinggal di rumah orang yang menjalankan semua itu. Alia menunduk. Tangan mulai dingin. Semua yang ia anggap hanya perasaan aneh selama ini perlahan berubah menjadi sesuatu yang nyata. Mira menarik napas dalam. Kalau kamu tetap di sana tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi, kamu bisa ikut terseret. Alia tidak menjawab. Karena untuk pertama kalinya sejak ia masuk ke rumah itu, ia mulai bertanya-tanya bukan hanya tentang Dewi, tapi tentang seberapa jauh kebenaran ini akan membawanya. Dunia yang berubah. Setelah Mira pergi, rumah itu terasa berbeda bagi Alia. Bukan karena bentuknya berubah. Semua tetap sama. Dinding yang rapi, lantai yang bersih, dan suasana yang terlalu tenang. Tapi kini, semua itu tidak lagi terasa seperti rumah, melainkan seperti panggung. Dan Alia mulai merasa dirinya hanya penonton yang tanpa sadar sudah masuk terlalu jauh ke dalam cerita yang salah. Alia duduk di kamarnya sepanjang siang. Pikirannya tidak bisa berhenti memutar ulang semua hal yang ia ketahui dalam 2 hari terakhir. Pertemuan Dewi di malam hari, kotak perhiasan yang mencurigakan, dan bukti yang dibawa Mira. Semua itu tidak lagi bisa ia anggap kebetulan. Ketika Dewi memanggilnya untuk makan siang, Alia turun dengan langkah pelan. Di meja makan, Dewi sudah duduk seperti biasa. Tenang. Anggun. Wajahnya tidak menunjukkan sedikit pun kegelisahan. Alia, ucap Dewi sambil tersenyum. Kamu terlihat kurang tidur. Alia duduk perlahan. Sedikit saja, Bu. Dewi menuangkan teh seperti biasa. Kalau ada yang mengganggu pikiranmu, kamu bisa cerita. Lanjutnya lembut. Kalimat itu terdengar hangat. Tapi bagi Alia sekarang, semua kata-kata Dewi terasa seperti sesuatu yang dipilih dengan sangat hati-hati. Alia menatap wanita di depannya itu. Dulu, ia melihat Dewi sebagai ibu mertua yang elegan, berwibawa, dan teratur. Sekarang, ia mulai melihat sesuatu yang lain. Seseorang yang terlalu tenang untuk orang yang tidak menyembunyikan apapun. Aku hanya sedang menyesuaikan diri, jawab Alia akhirnya. Dewi tersenyum kecil. Bagus. Rumah ini memang butuh waktu untuk dipahami. Alia hampir tersenyum balik. Kebiasaan lamanya. Tapi ia berhenti. Karena kalimat itu terlalu sering diucapkan. Seolah sudah disiapkan. Siang itu, Alia berjalan melewati lorong rumah sendirian. Ia memperhatikan pintu-pintu yang selalu tertutup rapat. Selama ini ia tidak pernah mempertanyakannya. Ia menganggap itu hal biasa di rumah besar. Tapi sekarang, setiap pintu terasa seperti pertanyaan yang tidak pernah dijawab. Ia berhenti di depan salah satu pintu. Tangannya hampir menyentuh gagangnya. Namun ia ragu. Bukan karena takut pintu itu terkunci, tapi karena takut apa yang mungkin ada di baliknya. Alia menarik tangannya kembali. Dan untuk pertama kalinya, ia menyadari sesuatu yang membuat dadanya sesak. Rumah ini tidak berubah. Dunia di sekelilingnya yang berubah.
Dulu ia melihat semuanya sebagai kehidupan baru yang mewah dan tenang. Sekarang ia melihatnya sebagai sesuatu yang disusun terlalu rapi untuk menjadi jujur. Malam harinya, Alia duduk di kamar, menatap pantulan dirinya di cermin. Wajahnya sama, tapi matanya berbeda. Ada sesuatu yang hilang dari sana. Kepercayaan. Ia berbisik pelan pada dirinya sendiri. Jadi selama ini, aku tinggal di dalam sesuatu yang tidak nyata. Dan untuk pertama kalinya sejak datang ke rumah itu, Alia tidak lagi bertanya apa yang salah dengan rumahnya. Tapi berapa lama ia sudah hidup di dalam kebohongan yang sama. Rahasia Raka. Malam itu, rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Bukan sunyi yang tenang, tapi sunyi yang menekan dada. Seolah dinding-dinding rumah ikut mendengarkan setiap pikiran yang lewat di kepala Alia. Sejak percakapan dengan Mira dan bukti-bukti yang ia lihat, Alia tidak lagi bisa melihat Raka dengan cara yang sama. Ada satu pertanyaan yang terus menghantui pikirannya. Seberapa banyak yang sebenarnya diketahui Raka? Alia duduk di kamar, menunggu. Jam sudah menunjukkan lewat tengah malam ketika suara pintu depan terdengar terbuka. Mobil Raka masuk seperti biasa. Tapi kali ini Alia tidak berpura-pura tidur. Ia bangkit pelan dan membuka pintu kamar sedikit. Langkah Raka terdengar naik ke lantai atas. 1, 2, lalu berhenti di depan kamar kerja yang berada di ujung lorong. Alia menahan napas. Biasanya Raka langsung masuk kamar atau kamar mandi. Tapi malam ini, ia berhenti di pintu itu terlalu lama. Alia berjalan pelan mengikuti dari jarak aman. Ia bersembunyi di balik sudut dinding lorong. Hanya mengintip. Raka membuka pintu kamar kerja dan masuk. Tidak mengunci. Itu cukup membuat Alia bergerak lebih dekat. Dengan hati-hati, ia mendekati pintu itu. Tangannya gemetar saat menyentuh gagang pintu. Pelan, ia mendorongnya sedikit. Ceklek. Pintu terbuka. Di dalam, Raka sedang berdiri di depan meja. Ada beberapa dokumen berserakan. Dan yang membuat Alia terpaku. Di layar laptop terbuka, terlihat foto-foto Dewi. Transaksi. Barang-barang yang sama seperti yang Mira tunjukkan. Alia membeku. Jantungnya seperti berhenti sesaat. Raka tahu. Jadi kamu sudah sampai di sini juga. Suara Raka tiba-tiba terdengar. Alia tersentak. Ia tidak sadar Raka sudah menoleh ke arahnya. Raka tidak terlihat kaget. Tidak panik. Hanya lelah. Seperti seseorang yang sudah lama menunggu momen ini datang. Alia, ucap Raka pelan. Kamu tidak seharusnya melihat ini. Alia melangkah masuk. Suaranya bergetar. Jadi ini benar? Kamu tahu semuanya. Raka diam beberapa detik. Lalu ia mengangguk. Pelan. Tapi pasti. Alia merasa dadanya sesak. Kalau kamu tahu, kenapa kamu diam? Suaranya hampir pecah. Raka memalingkan wajahnya sedikit. Menatap layar laptop lagi. Karena ini bukan sesuatu yang bisa dihentikan dengan cepat. Alia menggeleng. Tapi ini ibumu. Kata-kata itu jatuh di ruangan seperti pecahan kaca. Raka menutup mata sesaat. Aku tahu, jawabnya pelan. Hening. Alia menatap Raka. Tidak percaya. Jadi kamu memilih diam? Tanyanya. Raka akhirnya menatapnya. Dan di mata itu, tidak ada kebohongan. Tapi ada sesuatu yang jauh lebih berat. Kelelahan, ketakutan, dan rasa bersalah yang terlalu lama dipendam. Aku tidak diam karena tidak peduli, kata Raka akhirnya. Aku diam karena aku mencoba mencari cara untuk menghentikannya, tanpa membuat semuanya hancur lebih cepat. Alia mundur satu langkah. Dunianya yang sudah retak, kini retak lagi. Karena ternyata, orang yang paling ia percayai di rumah itu, bukan orang yang tidak tahu,
Tapi orang yang memilih menanggung semuanya sendirian. Hati yang retak. Alia tidak langsung menjawab setelah mendengar penjelasan Raka. Ruangan itu terasa sempit, meskipun sebenarnya cukup luas. Udara di dalamnya seperti berubah berat, menekan setiap napas yang ia ambil. Raka masih berdiri di dekat meja. Wajahnya tidak menghindar, tapi juga tidak mendekat. Seolah ia tahu, apapun yang ia katakan selanjutnya tidak akan memperbaiki apapun dalam sekejap. Alia menatapnya lama. Matanya bergetar. Tapi bukan karena takut lagi. Karena marah. Jadi selama ini, suara Alia pelan, aku tinggal di rumah ini, makan di meja yang sama, duduk di sebelah orang yang tahu semuanya. Tapi kamu diam. Raka menghela napas pelan. Aku tidak punya pilihan yang mudah. Kalimat itu justru membuat sesuatu di dalam dada Alia meledak lebih keras. Tidak punya pilihan. Alia mengulang, suaranya naik sedikit. Kamu punya pilihan untuk bilang jujur ke aku. Raka diam. Dan diamnya itu justru terasa seperti jawaban yang paling menyakitkan. Alia mundur satu langkah. Matanya kini basah. Tapi ia menolak untuk jatuh. Kalau aku tahu dari awal, aku tidak akan masuk ke rumah ini, ucapnya pelan. Lebih seperti pada dirinya sendiri. Raka menatapnya dengan sorot yang berubah, lebih tajam, tapi juga lebih rapuh. Aku mencoba melindungimu, katanya. Alia tertawa kecil, tapi kosong. Melindungi? Ulangnya. Dengan menyembunyikan kebenaran. Hening kembali jatuh di antara mereka. Alia memalingkan wajahnya, menatap lantai. Semua yang ia percaya selama ini, pernikahan, rumah ini, Raka, seolah runtuh satu persatu tanpa sisa. Alia. Raka mencoba mendekat. Jangan. Potong Alia cepat. Langkah Raka berhenti. Alia menutup matanya sesaat. Ketika ia membuka kembali, tatapannya sudah berbeda. Bukan lagi bingung. Bukan lagi ragu. Tapi terluka. Mulai sekarang, ucapnya pelan, aku tidak tahu lagi harus percaya siapa. Raka tidak menjawab. Dan disitulah Alia sadar. Bukan hanya Dewi yang menyembunyikan sesuatu. Bukan hanya rumah ini yang penuh rahasia. Tapi orang yang paling dekat dengannya pun telah menjadi bagian dari kebohongan itu, meskipun dengan alasan yang ia sebut sebagai perlindungan. Alia berbalik. Langkahnya keluar dari kamar kerja itu perlahan. Tapi pasti. Setiap langkah seperti meninggalkan satu bagian dari kepercayaannya yang tidak akan kembali lagi. Dan untuk pertama kalinya sejak ia datang ke rumah itu, Alia tidak lagi merasa sedang mencari kebenaran. Tapi sedang belajar menerima bahwa kebenaran itu sendiri bisa menjadi luka yang tidak bisa diperbaiki. Korban bermunculan. Pagi setelah pertengkaran dengan Raka terasa hampa bagi Alia. Ia tidak banyak bicara, tidak banyak bergerak. Rumah itu masih sama, rapi, tenang, dan seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Tapi di dalam diri Alia, semuanya sudah berbeda. Kepercayaannya tidak lagi utuh. Dan yang paling menyakitkan, ia tidak tahu harus berpihak pada siapa. Saat Alia sedang duduk sendirian di ruang tengah, bel rumah berbunyi. Ting, tong. Kali ini ia tidak langsung bangkit. Namun suara itu berbunyi lagi. Lebih lama, lebih tegas. Alia akhirnya berjalan ke pintu. Saat pintu terbuka, seorang pria berdiri di luar. Namanya Nando. Wajahnya terlihat lelah, dengan sorot mata yang menyimpan banyak beban. Pakaian yang ia kenakan sederhana, tapi tubuhnya tampak seperti seseorang yang sudah lama kehilangan ketenangan hidup. Alia? Tanyanya pelan. Iya. Anda siapa? Jawab Alia hati-hati. Pria itu menarik napas panjang. Aku korban. Alia terdiam. Nando menunduk sebentar, lalu melanjutkan.
Aku datang karena Mira bilang kamu sekarang ada di rumah itu. Nama Mira membuat Alia langsung siaga. Kamu kenal Mira? Tanya Alia cepat. Nando mengangguk. Dia yang dulu menyelamatkan aku sebelum semuanya terlambat. Alia mengizinkan Nando masuk, meskipun hatinya masih waspada. Di ruang tamu, Nando duduk dengan kedua tangan saling menggenggam. Aku dulu percaya pada Dewi, ucapnya pelan. Alia tidak menyela. Dia menjual barang mewah, perhiasan, investasi, semua terlihat sangat meyakinkan. Nando tertawa kecil, tapi getir. Ternyata semuanya palsu. Alia menatapnya serius. Nando melanjutkan, aku kehilangan semua tabunganku. Aku pikir aku sedang berinvestasi di sesuatu yang besar, tapi yang aku beli hanya ilusi. Suasana ruangan menjadi semakin berat. Aku bukan satu-satunya, kata Nando lagi. Banyak orang lain juga jadi korban. Tapi mereka takut bicara. Karena Dewi bukan orang biasa. Alia menegang. Apa maksudmu? Nando menatapnya langsung. Dia punya cara untuk membuat orang diam. Alia merasakan dingin menjalar di tangannya. Semua yang ia dengar dari Mira, yang ia lihat sendiri di malam hari, dan sekarang dari Nando. Semuanya mulai membentuk satu pola yang tidak lagi bisa disebut kebetulan. Aku datang ke sini bukan hanya untuk cerita, lanjut Nando. Ia mengeluarkan sebuah dokumen dari tasnya. Aku ingin kamu tahu, aku masih menyimpan bukti transaksi lama. Alia menatap dokumen itu. Tangannya sedikit gemetar saat mengambilnya. Di dalam dokumen itu, nama Dewi tertulis jelas di beberapa transaksi. Dan di bawahnya, daftar orang-orang yang pernah terlibat. Alia menelan ludah. Semakin banyak ia melihat, semakin nyata satu hal yang tidak bisa ia hindari. Rumah ini bukan hanya menyembunyikan rahasia, tapi juga menyimpan jejak korban yang mulai bermunculan satu persatu. Jaringan gelap. Alia masih memegang dokumen dari Nando ketika suasana rumah kembali terasa berbeda. Bukan karena ada suara atau kejadian aneh, justru karena terlalu tenang. Ketika kebenaran mulai terungkap sedikit demi sedikit, ketenangan rumah itu tidak lagi terasa damai, melainkan seperti sesuatu yang sedang menahan napasnya sendiri. Nando duduk di seberang Alia, wajahnya serius. Aku belum cerita semuanya, ucapnya pelan. Alia menatapnya. Masih ada lagi. Nando mengangguk. Dewi tidak bekerja sendirian. Kalimat itu membuat Alia terdiam. Nando melanjutkan, ada orang lain yang ikut mengatur semuanya. Yang membantu menjual barang, mencari korban, bahkan mengatur aliran uang. Alia mengerutkan kening. Siapa? Nando menunduk sejenak, lalu mengeluarkan satu nama. Sinta. Alia mengulang pelan. Sinta. Nando mengangguk. Dia partner Dewi. Di luar, dia terlihat seperti rekan bisnis biasa. Tapi sebenarnya dia yang mengatur banyak transaksi. Alia merasa kepalanya berat. Selama ini ia hanya melihat Dewi sebagai pusat dari semuanya. Satu sosok yang berdiri sendiri di balik semua kebohongan. Tapi sekarang, semuanya berubah. Ternyata ini bukan hanya satu orang. Nando membuka ponselnya dan menunjukkan beberapa foto lama. Di dalamnya terlihat Dewi dan seorang wanita lain, Sinta, berada di beberapa pertemuan berbeda. Tertawa, berbicara, dan bertransaksi dengan orang-orang yang tidak dikenal Alia. Ini bukan bisnis kecil, kata Nando pelan. Ini jaringan. Alia menatap layar itu lama. Semua yang ia lihat malam itu di gudang, semua transaksi gelap, semua kotak perhiasan palsu, tiba-tiba terasa lebih besar dari yang ia bayangkan. Ada orang lain? Tanya Alia akhirnya. Nando mengangguk lagi. Bukan hanya Sinta. Ada beberapa orang yang bekerja di belakang layar.
Ada yang mengurus distribusi, ada yang mencari korban baru, ada yang menghapus jejak. Alia menelan ludah. Rumah yang ia tinggali, ibu mertuanya, suaminya. Semuanya kini terasa seperti berada di tengah sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar penipuan. Nando menatap Alia serius. Aku bilang ini karena kamu sekarang sudah berada di dalam lingkaran itu. Alia menggeleng pelan. Aku tidak terlibat. Nando menatapnya tajam. Belum. Kata itu membuat Alia diam. Belum. Satu kata sederhana, tapi cukup untuk membuat dunia yang selama ini ia anggap aman mulai retak lebih dalam. Di luar, suara mobil terdengar mendekat. Alia langsung menoleh ke jendela. Nando ikut tegang. Aku harus pergi, ucap Nando cepat sambil berdiri. Apa? Alia panik. Nando sudah berjalan ke arah pintu. Jangan bilang siapapun aku datang ke sini. Sebelum Alia sempat bertanya lebih jauh, Nando sudah pergi keluar rumah dengan cepat. Dan saat Alia menatap ke arah jalan, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya perlahan dingin. Sebuah mobil berhenti tidak jauh dari rumah. Dan dari dalamnya, seseorang sedang memperhatikan rumah itu tanpa bergerak. Seolah sudah tahu apa yang baru saja terjadi di dalamnya. Tekanan. Sejak Nando pergi, Alia tidak lagi merasa rumah itu sama seperti sebelumnya. Sekarang setiap sudutnya terasa seperti memiliki mata. Setiap suara kecil di luar rumah membuatnya menoleh. Setiap langkah di lorong membuatnya menahan napas. Dan yang paling menakutkan bukan hanya ancaman dari luar, tapi kemungkinan bahwa seseorang di dalam rumah ini sudah mulai tahu apa yang terjadi. Siang itu, Dewi memanggil Alia ke ruang tengah. Tidak seperti biasanya, kali ini panggilan itu tidak terdengar lembut. Singkat, tegas. Alia, ke sini. Alia berjalan dengan langkah pelan. Saat ia masuk, Dewi sudah duduk dengan tenang di sofa. Raka juga ada di sana. Namun berbeda dari biasanya, Raka tidak menatap Alia. Matanya justru tertuju ke lantai. Dewi menatap Alia lama. Terlalu lama. Seolah sedang memastikan sesuatu yang tidak perlu dijelaskan dengan kata-kata. Kamu keluar rumah tadi siang? Tanya Dewi akhirnya. Alia membeku. Hening. Detik itu terasa panjang. Alia mencoba tetap tenang. Tidak, Bu. Dewi tersenyum tipis. Tapi senyum itu tidak sampai ke matanya. Jangan bohong, ucap Dewi pelan. Kalimat itu tidak keras. Tidak tinggi. Tapi justru lebih menekan daripada teriakan. Alia merasakan jantungnya jatuh. Raka akhirnya mengangkat wajahnya sedikit. Tapi bukan untuk membela Alia, melainkan, diam. Dewi berdiri perlahan. Aku tidak suka ada orang di rumah ini yang mulai menyimpan rahasia sendiri, katanya pelan sambil berjalan mendekat. Alia mundur sedikit tanpa sadar. Dewi berhenti tepat di depannya. Rumah ini punya aturan, lanjutnya. Alia menelan ludah. Dewi melanjutkan dengan suara lebih rendah. Dan aturan paling penting, kita tidak membawa masalah dari luar ke dalam. Alia akhirnya tidak tahan. Kalau itu benar rumah keluarga, kenapa semuanya seperti harus disembunyikan? Suaranya bergetar. Raka langsung menoleh tajam ke arah Alia. Jangan, ucapnya cepat. Tapi sudah terlambat. Dewi diam. Beberapa detik, lalu tersenyum lagi. Namun kali ini bukan senyum ramah, melainkan senyum yang dingin. Kamu mulai banyak bertanya, ucap Dewi. Alia tidak menjawab. Dewi melangkah ke samping Alia, lalu berbicara pelan di telinganya. Kalau kamu ingin tetap tinggal di rumah ini, kamu harus belajar satu hal. Alia menegang. Diam, lanjut Dewi. Dan jangan pernah mencoba mengubah apa yang tidak bisa kamu ubah. Alia mundur.
Matanya mulai berkaca-kaca, tapi ia menahan diri. Raka masih diam. Itu yang paling menyakitkan. Dewi kembali duduk, seolah percakapan itu sudah selesai. Mulai sekarang, katanya santai, tidak ada lagi keluar rumah tanpa izin. Alia berdiri terpaku. Ini bukan lagi peringatan. Ini pembatasan. Saat ia berbalik untuk pergi, suara Dewi terdengar lagi, lebih pelan. Terkadang, Alia, diam itu bukan pilihan, melainkan keharusan. Alia masuk ke kamarnya dengan langkah berat. Dan untuk pertama kalinya sejak ia tinggal di rumah itu, ia benar-benar merasa bukan sebagai anggota keluarga, tapi sebagai seseorang yang sedang diawasi. Dan perlahan, dikurung tanpa jeruji. Pilihan sulit. Malam setelah peringatan Dewi, Alia tidak bisa tidur. Lampu kamar sudah dipadamkan, tapi pikirannya justru semakin terang. Dipenuhi suara, wajah, dan potongan kejadian yang saling bertabrakan tanpa henti. Diam itu keharusan. Kalimat itu terus berulang di kepalanya, seperti sesuatu yang sengaja ditanamkan agar ia tidak bergerak kemana-mana. Alia duduk di tepi ranjang, menatap jendela yang gelap. Di luar, rumah itu tampak tenang seperti biasa. Tidak ada tanda-tanda bahaya. Tidak ada yang berubah secara fisik. Namun Alia tahu sekarang, bahaya tidak selalu datang dalam bentuk yang terlihat. Ponselnya bergetar pelan. Satu pesan masuk. Dari Mira. Kamu masih di sana. Alia menatap layar lama. Tangannya ragu. Namun akhirnya ia mengetik pelan. Iya. Balasan Mira datang cepat. Kamu harus keluar sebelum semuanya terlambat. Alia menutup mata. Semua terasa seperti ditarik kedua arah. Di satu sisi ada Mira, Nando, dan kebenaran yang perlahan terbuka. Di sisi lain ada rumah ini, Raka, dan sesuatu yang masih ia sebut sebagai keluarga, meskipun sudah retak. Langkah kaki terdengar di luar kamar. Alia langsung mematikan layar ponsel dan menyimpannya. Sung. Pintu kamar tidak dibuka, tapi suara langkah itu berhenti cukup lama di depan pintunya. Alia menahan napas. Lalu, langkah itu pergi. Alia membuka kembali matanya. Tangannya gemetar. Ia sadar satu hal penting. Sekarang ia tidak hanya sedang menyembunyikan rahasia. Ia sedang hidup di tengah orang-orang yang juga menyembunyikan dirinya. Keesokan paginya, Alia dipanggil Raka ke ruang kerja. Raka sudah menunggu. Wajahnya tampak lebih serius dari biasanya. Alia, ucapnya pelan. Kita perlu bicara. Alia duduk perlahan. Raka menatapnya lama. Kamu harus berhenti ikut campur, katanya langsung. Alia terdiam. Berhenti ikut campur, ulang Alia pelan. Raka mengangguk. Ini sudah terlalu jauh. Kalau kamu terus mencari tahu, kamu bisa dalam bahaya. Alia tertawa kecil, tapi pahit. Jadi sekarang aku yang disalahkan. Raka tidak menjawab langsung. Itu saja sudah cukup untuk membuat Alia paham arah percakapan ini. Alia berdiri. Kalau aku diam, apa yang terjadi? Tanyanya. Raka menatapnya. Setidaknya kamu aman. Kalimat itu terdengar sederhana. Tapi bagi Alia, itu bukan perlindungan. Itu permintaan untuk menyerah. Malamnya, Alia duduk sendirian lagi. Di satu sisi, ia bisa tetap diam. Hidup dalam rumah ini, berpura-pura tidak tahu apapun, dan menjaga ketenangan yang dipaksa. Di sisi lain, ia bisa melawan, keluar, mencari kebenaran, dan mungkin menghancurkan segalanya, termasuk dirinya sendiri. Alia menatap kedua tangannya. Pelan, ia berbisik pada dirinya sendiri. Kalau aku diam, aku jadi bagian dari ini. Ia menutup mata.
Kalau aku melawan, aku mungkin kehilangan semuanya. Untuk pertama kalinya sejak semuanya dimulai, Alia tidak lagi hanya bingung. Ia berada di titik di mana setiap keputusan bukan lagi tentang benar atau salah, tapi tentang apa yang harus dikorbankan terlebih dahulu. Keberanian Mira. Pagi itu Alia belum sempat benar-benar tenang. Malam penuh dilema masih tertinggal di kepalanya. Seperti kabut yang tidak mau hilang meskipun matahari sudah terbit. Setiap keputusan yang ia pikirkan terasa sama beratnya. Diam atau melawan, bertahan atau pergi. Namun sebelum ia sempat menemukan jawaban, bel rumah berbunyi lagi. Ting, tong. Alia berjalan pelan ke pintu. Saat dibuka, Mira sudah berdiri di sana. Tapi kali ini berbeda. Tidak seperti sebelumnya yang panik atau tergesa-gesa. Mira justru terlihat lebih tenang. Matanya tajam, tapi ada keyakinan yang kuat di dalamnya. Aku sudah tidak mau menunggu lagi, ucap Mira langsung. Alia terdiam. Maksud kamu? Mira melangkah masuk tanpa menunggu izin lebih lama. Kamu sudah terlalu lama berada di rumah itu, katanya pelan tapi tegas. Dan setiap hari kamu diam, mereka semakin kuat. Alia menutup pintu perlahan. Aku tidak diam, jawabnya pelan. Aku hanya mencoba memahami. Mira langsung menoleh. Memahami apa? Tanyanya cepat. Kebohongan yang mereka ulang setiap hari. Alia tidak menjawab. Karena sebagian dari dirinya tahu, Mira tidak sepenuhnya salah. Mira mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan beberapa file. Aku tidak datang untuk menakut-nakuti kamu lagi, ucapnya. Aku datang untuk ngajak kamu berhenti lari dari ini. Alia menatap layar itu. Data, foto, catatan transaksi, nama Dewi, nama Sinta, dan beberapa korban yang sudah ia dengar sebelumnya. Aku sudah kumpulkan ini lama, lanjut Mira. Tapi aku butuh orang dari dalam rumah itu. Alia langsung mengangkat wajahnya. Aku. Mira mengangguk. Kamu satu-satunya yang masih bisa masuk tanpa dicurigai penuh. Alia langsung mundur setengah langkah. Ini berbahaya, katanya cepat. Kamu tahu itu, kan? Mira mengangguk tanpa ragu. Justru karena itu aku di sini. Suasana hening sejenak. Mira menatap Alia lebih dalam. Aku tidak akan bohong, katanya pelan. Kalau kita mulai ini, tidak ada jalan kembali ke hidup yang normal. Alia menunduk. Kalimat itu menghantamnya lebih keras dari yang ia kira. Tidak ada jalan kembali. Mira melanjutkan, tapi kalau kita tidak melakukan apa-apa, orang-orang akan terus jadi korban. Termasuk kamu. Alia langsung menatapnya. Mira mendekat sedikit. Alia, kamu sudah lihat cukup banyak untuk tahu ini bukan sekadar kesalahpahaman. Alia terdiam lama. Di kepalanya, suara Raka, Dewi, Nando, dan semua kejadian di rumah itu bertabrakan. Semua saling menekan. Semua saling menarik. Apa yang kamu mau dari aku? Tanya Alia akhirnya. Suaranya pelan. Mira tidak ragu. Bantu aku buka semuanya. Hening. Untuk pertama kalinya, Alia melihat Mira bukan sebagai orang asing yang datang membawa peringatan, tapi sebagai seseorang yang sudah siap jatuh demi kebenaran. Mira menambahkan, kita mulai dari Dewi. Kita kumpulkan bukti lebih kuat. Dan kita bongkar jaringan itu sampai ke akar. Alia menatap lantai. Tangannya sedikit gemetar. Namun di antara rasa takut yang masih ada sesuatu yang lain mulai muncul. Keputusan. Aku tidak bisa janji sekarang, kata Alia pelan. Mira mengangguk. Aku juga tidak butuh janji sempurna. Mira berbalik menuju pintu. Sebelum keluar, ia berkata pelan. Tapi aku butuh kamu tidak diam selamanya.
Pintu tertutup, dan Alia kembali sendiri di ruang tengah. Namun kali ini, kesunyiannya tidak lagi hanya menekan, tapi menunggu keputusan yang akan mengubah semuanya. Mengumpulkan bukti. Sejak pertemuan dengan Mira, hidup Alia berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih rumit dari sekadar keraguan. Sekarang, setiap langkah di dalam rumah itu terasa seperti perhitungan. Setiap percakapan harus dipilih. Setiap ekspresi harus dikendalikan. Dan setiap detik bisa menjadi kesalahan kecil yang berakibat besar. Malam itu, Alia duduk di kamarnya dengan ponsel di tangan. Layar redup menampilkan pesan dari Mira. Besok kita mulai. Pelan-pelan. Jangan sampai mereka curiga. Alia menatap pesan itu lama, lalu mengunci layar. Di luar kamar, rumah tetap seperti biasa. Sunyi, rapi, terlalu tenang. Tapi bagi Alia, ketenangan itu kini terasa seperti jebakan yang sedang menunggu waktu untuk menutup. Keesokan harinya, Alia mulai bergerak. Dengan alasan sederhana, berbelanja kebutuhan rumah, ia berhasil keluar sebentar dari pengawasan langsung Dewi. Di luar, ia bertemu Mira di tempat yang sudah mereka sepakati, sebuah kafe kecil yang jauh dari rumah itu. Mira sudah menunggu dengan laptop terbuka. Aku sudah siapkan semuanya, ucapnya cepat. Alia duduk. Mulai dari mana? Tanyanya pelan. Mira menunjuk layar. Kita mulai dari transaksi. Di layar itu, terlihat data yang tersusun rapi. Nama, jumlah uang, tanggal, dan catatan pengiriman. Nama Dewi muncul berkali-kali. Dan di sampingnya, nama Sinta. Aku sudah telusuri pola alirannya, kata Mira. Uang dari korban masuk rekening perantara, lalu disebar lagi. Alia menatap layar tanpa berkedip. Semakin ia melihat, semakin jelas semuanya bukan kebetulan. Ini sistem. Aku juga mulai menghubungi beberapa korban lain, lanjut Mira. Alia langsung menoleh. Kamu sudah menemukan mereka? Mira mengangguk. Beberapa takut bicara, tapi ada juga yang mulai berani. Mira membuka file lain. Foto-foto korban. Cerita singkat. Kerugian yang mereka alami. Alia menelan ludah. Semua ini bukan angka. Ini kehidupan orang-orang yang dihancurkan pelan-pelan. Alia, suara Mira melembut sedikit. Kamu harus siap. Semakin kita masuk, semakin besar risikonya. Alia terdiam. Ia tahu itu. Tapi sekarang, ia juga tahu sesuatu yang lain. Diam bukan lagi pilihan aman. Sore hari, Alia kembali ke rumah. Dewi sudah menunggunya di ruang tengah. Dari mana saja? Tanya Dewi pelan. Alia tersenyum tipis, mencoba terlihat normal. Belanja, Bu. Dewi menatapnya lama. Terlalu lama. Bagus, ucap Dewi akhirnya. Tapi ada sesuatu di cara ia mengucapkannya yang membuat Alia merasa sedang diuji. Malamnya, Alia kembali ke kamar. Ia membuka catatan kecil di ponselnya. Semua data dari Mira mulai ia simpan secara hati-hati. Nama, tanggal, pola transaksi, korban, satu persatu. Namun saat ia sedang mengetik, terdengar suara langkah di luar kamar. Alia langsung mematikan layar. Sun. Langkah itu berhenti. Tidak ada yang masuk. Tapi Alia tahu satu hal pasti. Pergerakan kecil mereka mungkin sudah mulai diperhatikan. Di balik pintu yang tertutup itu, Alia duduk diam dalam gelap. Dan untuk pertama kalinya dalam proses ini, ia benar-benar merasa bahwa mereka tidak lagi hanya mengumpulkan bukti, tapi sedang bermain melawan sesuatu yang juga sedang mengawasi mereka. Ancaman. Sejak malam Alia merasa ada yang mengikuti langkahnya di dalam rumah. Suasana berubah total. Bukan lagi sekadar rumah yang dingin.
Sekarang, rumah itu terasa hidup dengan pengawasan yang tidak terlihat. Pagi itu, Alia turun ke dapur seperti biasa. Dewi sudah ada di sana. Duduk rapi, minum teh, dengan ekspresi tenang seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Namun bagi Alia, ketenangan itu justru terasa paling berbahaya. "Tidurmu nyenyak?" tanya Dewi sambil tersenyum tipis. Alia mengangguk kecil. "Iya, Bu." Dewi mengamati Alia beberapa detik lebih lama dari seharusnya. Lalu ia kembali menyeruput tehnya. "Alia," ucap Dewi pelan. Alia langsung menoleh. Kalau tinggal di rumah ini, Dewi berhenti sejenak. Yang paling penting itu adalah rasa percaya. Alia diam. Dewi melanjutkan dengan nada lembut, hampir seperti nasihat. "Kalau kita mulai curiga pada keluarga sendiri, biasanya hidup jadi tidak tenang." Kalimat itu terdengar sederhana. Tapi bagi Alia, itu bukan nasihat. Itu peringatan. Alia menunduk sedikit. "Iya, Bu." Dewi tersenyum lagi. Tapi kali ini tidak sampai ke matanya. "Aku senang kamu cepat beradaptasi," lanjut Dewi. "Tidak semua orang bisa bertahan di rumah ini." Alia merasakan jantungnya sedikit menegang. Di luar jendela dapur, angin bergerak pelan. Tapi di dalam ruangan itu, udara terasa lebih berat dari biasanya. Siang harinya, Alia mencoba menghubungi Mira secara diam-diam. Namun tidak ada balasan. 1 pesan, 2 pesan. Semua centang 1. Alia mulai gelisah. Ia menatap layar ponselnya lama. Sampai tiba-tiba, "Sedang menghubungi siapa?" Suara itu datang dari belakangnya. Alia langsung menutup layar ponsel. Dewi berdiri di pintu kamar dengan ekspresi tenang. Terlalu tenang. "Tidak ada, Bu," jawab Alia cepat. Dewi melangkah masuk perlahan. Matanya tertuju pada ponsel Alia. "Kalau ada masalah," ucap Dewi lembut, "kamu bisa cerita ke aku." Alia mengangguk, tapi tangannya sedikit gemetar. Dewi berhenti tepat di depannya. "Karena aku tidak suka ada hal-hal yang disembunyikan di rumah ini." Hening. Alia menahan napas. Untuk sesaat, ia merasa Dewi tahu segalanya. Semua pesan, semua pertemuan, semua bukti. Namun Dewi hanya tersenyum kecil, lalu berbalik. "Jangan terlalu capek, Alia. Istirahat yang cukup." Saat Dewi keluar, Alia masih diam di tempat. Tapi pikirannya tidak lagi tenang. Sore itu, Alia akhirnya menerima pesan dari Mira. "Aku mulai diawasi. Mereka tahu ada yang bergerak." Alia langsung menatap layar dengan panik. Ini bukan lagi sekadar kecurigaan. Ini sudah mulai menjadi perburuan. Dan di dalam rumah itu, Dewi masih berjalan dengan tenang. Seolah tidak terjadi apa-apa. Padahal ancaman yang ia ucapkan tadi pagi baru saja mulai bekerja dalam diam. Raka di persimpangan. Malam di rumah itu tidak pernah benar-benar gelap. Selalu ada cahaya kecil yang entah berasal dari lampu lorong, dapur, atau kamar yang tidak pernah benar-benar dimatikan. Namun malam itu, bagi Raka, semuanya terasa lebih redup dari biasanya. Ia duduk sendirian di ruang kerja, menatap layar ponselnya yang tidak berhenti menyala. Pesan-pesan lama, percakapan yang tidak selesai, dan satu nama yang kini membuat pikirannya tidak tenang. Alia. Raka menarik napas panjang. Sejak Alia mulai tinggal di rumah itu, semuanya tidak lagi bisa ia kendalikan seperti dulu. Bukan karena Alia berubah, tapi karena Alia mulai melihat. Pintu ruang kerja terbuka perlahan. Dewi masuk tanpa mengetuk. Seperti biasa. "Masih bangun?" tanya Dewi dengan nada tenang. Raka langsung mengunci layar ponselnya. "Iya, Bu."
Dewi melangkah masuk dan duduk di kursi seberang. Tatapannya tajam, tapi disembunyikan di balik ketenangan. Kamu akhir-akhir ini sering diam, ucap Dewi. Raka tidak langsung menjawab. Dewi tersenyum kecil. Jangan sampai kamu terbawa pikiran yang tidak perlu. Kalimat itu terdengar ringan. Tapi bagi Raka, itu seperti peringatan yang sudah ia kenal sejak lama. Aku hanya capek, jawab Raka akhirnya. Dewi mengangguk pelan. Capek itu wajar. Hening. Namun di balik hening itu, ada sesuatu yang tidak diucapkan. Dewi berdiri. Jaga Alia baik-baik, ucapnya sambil berjalan menuju pintu. Raka langsung menoleh. Bu, Raka ragu sejenak. Dewi berhenti. Apa Alia tahu sesuatu? Tanya Raka pelan. Untuk pertama kalinya malam itu, Dewi tidak langsung menjawab. Ia menoleh sedikit, menatap Raka dengan tenang. Kamu terlalu banyak berpikir, ucap Dewi akhirnya. Lalu ia keluar. Pintu tertutup. Tapi kata-katanya tertinggal di ruangan itu. Raka menunduk. Tangannya mengepal pelan. Di satu sisi, ada ibunya. Orang yang membesarkannya. Yang selama ini ia percayai tanpa banyak pertanyaan. Di sisi lain, ada Alia, istrinya. Yang kini mulai terlihat rapuh, tapi juga semakin berani. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari Alia. Singka, aku butuh kamu jujur sekali saja. Raka menatap pesan itu lama. Jarinya berhenti di atas layar. Tidak menekan apapun. Karena untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Raka sadar bahwa diam bukan lagi pilihan aman. Tapi setiap jawaban yang ia berikan bisa menghancurkan salah satu dari dua dunia yang ia miliki. Dan di rumah yang sama, dua kebenaran mulai saling menekan. Sementara Raka berdiri tepat di tengahnya. Di persimpangan yang tidak punya jalan kembali. Pengkhianatan kedua. Raka duduk di ruang kerja dengan ponsel masih tergenggam erat. Pesan dari Alia belum hilang dari pikirannya. Aku butuh kamu jujur sekali saja. Kalimat itu terus berputar, seperti tidak mau berhenti menekan dadanya. Namun di sisi lain, ada suara yang lebih lama ia kenal. Suara Dewi. Suara yang selalu terdengar tenang, tapi tidak pernah bisa diabaikan. Raka menatap layar ponselnya lama. Lalu perlahan, ia membuka percakapan lain. Satu pesan diketik. Singka. Alia mulai bergerak. Dia tidak sendiri. Jarinya berhenti sejenak. Hanya 1 detik. Tapi itu cukup untuk mengubah segalanya. Lalu tombol kirim ditekan. Hening. Tidak ada suara. Tapi bagi Raka, setelah pesan itu terkirim, udara di ruangan terasa berbeda. Lebih berat, lebih dingin. Beberapa menit kemudian, pintu ruang kerja terbuka. Dewi masuk. Tidak tergesa, tidak heran. Seolah sudah tahu apa yang baru saja terjadi. Kamu sudah memilih, ucap Dewi pelan. Raka langsung menoleh. Aku hanya. Raka berhenti, suaranya tertahan. Dewi mengangkat tangan sedikit. Menghentikan ucapannya. Tidak perlu dijelaskan. Ia melangkah masuk dan duduk seperti biasa. Tenang. Terlalu tenang. Bagus, ucap Dewi akhirnya. Satu kata itu membuat Raka langsung diam. Raka menatap ibunya dengan mata yang mulai goyah. Alia itu istriku, katanya pelan. Dewi menatapnya lama. Dan aku adalah orang yang sudah menjagamu lebih lama dari siapapun. Hening. Kalimat itu tidak keras. Tapi dalam cara Dewi mengucapkannya, ada sesuatu yang tidak bisa dibantah. Raka menunduk. Tangannya mengepal di atas meja. Aku tidak mau ini jadi lebih besar, ucap Raka pelan. Dewi tersenyum tipis. Sudah terlambat untuk,
Tidak mau. Ia berdiri. Sekarang kita hanya perlu memastikan semuanya tetap terkendali. Raka tidak menjawab. Karena untuk pertama kalinya, ia tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang dikendalikan. Malam itu, Alia menunggu balasan dari Raka. Namun yang datang bukan jawaban, melainkan kesunyian yang terasa lebih tajam dari biasanya. Dan di balik rumah yang tampak tenang itu, satu pengkhianatan telah mengunci pintu yang lain, membuat Alia tanpa sadar semakin dekat dengan bahaya yang sebenarnya. Kejatuhan. Pagi itu, Alia merasa ada sesuatu yang berbeda sejak langkah pertamanya keluar kamar. Rumah itu masih sama, rapi, sunyi, dan tampak sempurna, tapi udara di dalamnya seperti lebih dingin dari biasanya. Seolah ada sesuatu yang sedang menunggu. Dewi sudah berada di ruang makan ketika Alia turun. Seperti biasa, duduk dengan tenang, rambut tertata rapi, dan wajah yang sulit dibaca. Alia, sapa Dewi lembut. Kamu pagi sekali bangun. Alia mengangguk kecil. Ada sedikit urusan, Bu. Dewi tersenyum tipis. Bagus. Kamu memang harus tetap aktif. Kalimat itu terdengar wajar. Tapi bagi Alia, ada sesuatu yang terasa seperti dorongan, bukan sekadar percakapan. Setelah sarapan singkat, Dewi tiba-tiba berkata, ada titipan barang di gudang belakang. Bisa kamu bantu ambilkan? Alia sempat ragu. Sekarang, Bu. Dewi mengangguk pelan. Tidak lama. Hanya kotak kecil. Alia akhirnya berdiri. Baik, Bu. Ia berjalan menuju belakang rumah. Lorong menuju gudang terasa lebih gelap dari biasanya. Meskipun masih pagi, langkahnya pelan. Pintu gudang terbuka dengan suara berderit. Alia masuk. Debu tipis beterbangan. Kotak-kotak tersusun acak. Beberapa sudah lama tidak disentuh. Aneh. Gumam Alia pelan. Tidak ada tanda-tanda barang yang dimaksud. Saat ia melangkah lebih dalam, bruk. Pintu gudang tiba-tiba tertutup keras dari luar. Alia langsung berbalik. Apa ini? Teriaknya. Tidak ada jawaban. Ia mencoba membuka pintu. Terkunci. Detik berikutnya, suara langkah terdengar menjauh di luar. Bukan satu orang. Lebih dari satu. Alia mulai panik. Tolong. Buka pintunya. Namun yang terdengar hanya keheningan. Dan suara gembok yang dikunci dari luar. Klik. Alia membeku. Ia sadar. Ini bukan kecelakaan. Di sisi lain rumah, Dewi berdiri di dekat jendela ruang tengah. Tenang. Tatapannya mengarah ke arah gudang. Seseorang di belakangnya bertanya pelan. Sudah selesai? Dewi menjawab tanpa menoleh. Belum. Tapi sudah dimulai. Di dalam gudang, Alia mulai mencari jalan lain. Tangannya gemetar. Napasnya tidak stabil. Ia menendang pintu berkali-kali. Namun tidak ada yang berubah. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, Alia benar-benar merasa, ini bukan lagi peringatan. Ini adalah upaya untuk menghilangkannya. Sementara itu, di luar, langkah kaki semakin menjauh dari gudang. Meninggalkan Alia sendirian di tempat yang tidak sengaja menjadi jebakan. Di bawah rencana Dewi yang akhirnya mulai bergerak tanpa ragu. Titik balik. Di dalam gudang yang pengap, Alia mulai merasakan napasnya sendiri semakin tidak teratur. Setiap detik terasa lebih panjang dari sebelumnya. Pintu itu tetap terkunci. Dan suara di luar sudah benar-benar hilang. Alia bersandar di dinding kayu, mencoba menenangkan dirinya. Tenang, pikir, bisiknya pelan. Tapi pikirannya justru semakin kacau. Tiba-tiba. Tok, tok, tok.
Suara ketukan kecil terdengar dari sisi kanan gudang. Alia langsung menoleh. "Siapa di sana?" Suaranya bergetar. Tidak ada jawaban. Namun ketukan itu muncul lagi. Lebih pelan. Lebih teratur. Alia perlahan mendekat ke arah suara itu. Di balik tumpukan kayu tua, ada celah kecil di dinding. Dan dari celah itu, suara seseorang terdengar pelan. "Jangan berisik. Aku bantu kamu keluar." Alia membeku. "Siapa kamu?" tanyanya waspada. "Fajar," jawab suara itu singkat. "Cepat. Mereka bisa kembali kapan saja." Alia masih ragu. Tapi tidak ada pilihan lain. Dari celah itu, Fajar mulai menunjukkan cara. Di belakang tumpukan itu ada papan longgar. "Dorong ke kiri." Alia mengikuti instruksi dengan tangan gemetar. Kayu berderit keras. Satu papan akhirnya bergeser. Cahaya tipis masuk dari baliknya. "Bagus. Sekarang keluar pelan-pelan," kata Fajar lagi. Alia merangkak keluar dari lubang kecil itu. Debu menempel di bajunya. Tangannya kotor. Tapi ia tidak peduli. Begitu keluar, ia melihat sosok Fajar berdiri tidak jauh. Seorang pria dengan wajah tegang, mata waspada, seperti sudah lama mengamati rumah itu. "Kamu siapa sebenarnya?" tanya Alia cepat. Fajar tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap sekitar, memastikan tidak ada yang mengikuti. "Aku bukan orang mereka," ucapnya akhirnya. "Aku sudah lama memperhatikan rumah itu, terutama Dewi." Alia masih terengah. "Kenapa kamu bantu aku?" Fajar menatapnya serius. "Karena kamu bukan korban pertama, tapi kamu bisa jadi yang terakhir kalau kita terlambat." Kalimat itu membuat Alia diam. Tiba-tiba, suara langkah terdengar dari arah rumah. Fajar langsung menegang. "Mereka datang," katanya cepat. Ia menarik tangan Alia. "Tidak ada waktu. Kita harus pergi sekarang." Alia sempat menoleh ke arah rumah besar itu. Tempat yang beberapa hari lalu masih ia anggap sebagai rumah baru. Namun sekarang, tempat itu terasa seperti perangkap yang baru saja ia berhasil keluar darinya. Mereka berlari melewati sisi belakang, menjauh dari gudang. Di belakang mereka, rumah itu tetap berdiri tenang. Terlalu tenang. Dan di dalam rumah itu, Dewi belum menyadari satu hal penting. Alia tidak lagi sendirian. Dan rencana yang hampir berhasil tadi, baru saja mulai retak dari titik paling kecil yang tidak ia perhitungkan. Kebenaran terungkap. Alia masih terengah saat mobil Fajar berhenti di sebuah tempat aman yang jauh dari rumah Dewi. Tangannya masih gemetar. Namun kali ini bukan hanya karena takut, tapi karena kesadaran bahwa ia baru saja lolos dari sesuatu yang jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Fajar menatapnya singkat. "Kita tidak bisa terus lari," ucapnya pelan. Alia menatap balik. "Aku juga tidak mau lari lagi." Kalimat itu seperti titik balik terakhir. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, Alia tidak lagi ragu. Di tempat itu, Mira sudah menunggu. Wajahnya tegang, tapi matanya langsung fokus saat melihat Alia datang bersama Fajar. "Kamu berhasil keluar," ucap Mira pelan. Alia mengangguk. "Tapi mereka sudah mencoba menyingkirkanku." Mira langsung mengepalkan tangan. "Berarti kita sudah terlalu dekat dengan kebenaran." Tanpa membuang waktu, mereka masuk ruangan kecil yang sudah disiapkan Mira, dipenuhi laptop, dokumen, dan catatan korban. Fajar meletakkan satu folder di meja. "Ini tambahan dari aku," katanya. Alia membuka folder itu perlahan, dan matanya langsung membesar. Data baru, lebih lengkap, lebih dalam. Ada aliran uang, nama-nama perantara, dan bukti komunikasi yang mengarah langsung ke Dewi, dan jaringan yang lebih luas dari yang mereka kira.
Ini bukan hanya penipuan barang palsu, kata Fajar serius. Ini jaringan terorganisir. Alia menatap semua itu tanpa berkedip. Semua potongan yang selama ini terasa terpisah, akhirnya mulai menyatu. Mira langsung menghubungi seseorang. Sekarang saatnya, ucapnya. Beberapa jam kemudian, sebuah lokasi rahasia ditentukan. Dan tanpa menunggu lebih lama, semua bukti disiapkan untuk diserahkan. Malam itu, mereka tiba di kantor pihak berwenang. Lampu terang menyilaukan. Suasana formal. Dan untuk pertama kalinya, Alia merasa bahwa ia tidak lagi berada di dalam permainan mereka. Dokumen demi dokumen diserahkan. Rekaman. Transaksi. Nama korban. Nama Dewi. Nama Sinta. Dan jejak yang mengarah ke jaringan yang selama ini tersembunyi. Petugas yang menerima data itu terdiam beberapa saat. Lalu berkata pelan, "Ini besar." Alia mengangguk. Dan masih terjadi. Proses langsung bergerak cepat. Tim khusus mulai dibentuk. Nama Dewi mulai masuk ke daftar penyelidikan. Dan jaringan itu mulai dipetakan ulang dari awal. Sementara itu, Alia berdiri di sisi ruangan. Tangannya sudah tidak gemetar seperti sebelumnya. Tapi hatinya masih berat. Karena meskipun bukti sudah diserahkan, perang sebenarnya belum sepenuhnya selesai. Di tempat lain, Dewi masih berada di rumahnya. Tenang, rapi, seolah tidak ada yang berubah. Namun tanpa ia sadari, benang yang selama ini ia tarik dengan rapi, satu persatu mulai terlepas. Dan malam itu, kebenaran akhirnya tidak lagi bisa disembunyikan. Karena pintu yang selama ini tertutup rapat, sudah mulai terbuka oleh bukti yang tidak bisa dibantah. Akhir Dewi. Pagi itu tidak seperti pagi biasanya. Tidak ada ketenangan di udara. Tidak ada kesan rumah besar yang rapi dan sempurna. Yang ada hanya ketegangan yang tidak terlihat, seperti badai yang sudah sampai di ambang pintu. Dewi duduk di ruang tamu seperti biasa. Teh hangat di depannya belum tersentuh. Tatapannya tenang, namun kali ini ada sesuatu yang berbeda. Bukan lagi ketenangan yang meyakinkan, tapi ketenangan yang terlalu terkontrol. Di luar rumah, suara kendaraan berhenti. Lebih dari satu. Dewi tidak menoleh. Ia hanya meletakkan cangkir tehnya perlahan. Beberapa detik kemudian, brak. Pintu utama terbuka keras. Petugas masuk dengan langkah cepat dan terkoordinasi. "Dewi?" Salah satu petugas memanggil tegas. Dewi akhirnya berdiri. Pelan. Anggun. Seolah ini hanya pertemuan biasa. Bukan penangkapan. "Ada apa ini?" Suaranya tenang. Namun sebelum ada jawaban, petugas langsung menunjukkan surat perintah. "Dewi, Anda diduga terlibat dalam jaringan penipuan terorganisir dan pencucian uang." Ruangan itu langsung terasa lebih dingin. Dewi diam. Tidak ada ekspresi panik. Tidak ada perubahan wajah. Tapi matanya mulai mengamati satu persatu orang di ruangan itu, seperti sedang menghitung situasi. Di belakang petugas, Alia berdiri, dan untuk pertama kalinya, Dewi menatapnya langsung. Lama. Dalam. "Alia," ucap Dewi pelan. Suara itu masih sama seperti dulu. Tenang, lembut, hampir seperti peduli. Namun Alia tidak lagi mundur. Ia menatap balik. Tidak takut. Tidak ragu. "Kamu tidak perlu melakukan ini," kata Dewi pelan. Alia menggeleng. Sudah terlambat. Beberapa petugas maju. Tangan Dewi akhirnya diborgol. Namun bahkan saat logam itu mengunci pergelangan tangannya, Dewi tidak terlihat hancur. Ia justru tersenyum kecil. "Lucu," ucapnya pelan. Semua orang selalu berpikir mereka sedang menyelamatkan sesuatu.
sampai mereka sadar apa yang sebenarnya mereka hancurkan. Alia terdiam. Petugas membawa Dewi keluar. Langkahnya tetap tenang. Tidak ada perlawanan. Tidak ada teriakan. Hanya seorang perempuan yang akhirnya ditarik keluar dari dunia yang selama ini ia kendalikan. Di luar rumah, beberapa mobil lain terlihat membawa anggota jaringan lain. Sinta ditangkap di lokasi berbeda pada waktu yang hampir bersamaan. Satu persatu, jaringan itu mulai runtuh. Alia berdiri di halaman rumah itu. Rumah yang dulu terasa megah, sekarang terasa kosong. Fajar berdiri di sampingnya. Semua sudah selesai, ucapnya pelan. Alia tidak langsung menjawab. Matanya masih menatap rumah itu. Tidak, katanya akhirnya. Ini baru awal dari semuanya terbongkar. Angin pagi bertiup pelan. Dan untuk pertama kalinya, rumah itu tidak lagi menyembunyikan apapun. Karena Dewi yang selama ini berdiri di tengah semua kebohongan itu, akhirnya jatuh. Dan kebenaran yang ia tahan terlalu lama, akhirnya bebas. Kehidupan baru. Beberapa hari setelah penangkapan Dewi, rumah besar itu tidak lagi ditempati siapapun. Tidak ada lagi langkah kaki di lorong panjangnya. Tidak ada lagi suara cangkir teh di pagi hari. Yang tersisa hanya ruang kosong yang terlalu sunyi untuk disebut rumah. Alia berdiri di depan pintu kamar yang dulu ia tempati. Tas kecil sudah berada di tangannya. Hanya itu yang ia bawa. Di belakangnya, Raka berdiri beberapa meter jauhnya. Wajahnya lelah. Matanya tidak lagi tegas seperti dulu. Alia. Suara Raka pelan, hampir seperti kehilangan. Alia tidak langsung menoleh. Aku tidak tahu semuanya akan sejauh ini, lanjut Raka. Alia akhirnya berbalik. Tatapannya tenang. Tidak marah. Tidak menangis. Hanya kosong dari rasa yang dulu pernah ia simpan. Kamu tahu, ucap Alia pelan, tapi kamu tetap memilih diam. Raka terdiam. Aku tidak. Raka mencoba menjelaskan, tapi kalimatnya berhenti di tengah. Karena tidak ada pembelaan yang cukup kuat untuk mengubah kenyataan itu. Alia menatapnya lama. Bukan lagi dengan cinta. Bukan lagi dengan harapan. Tapi dengan pemahaman yang matang tentang apa yang telah hancur. Raka, ucapnya akhirnya. Aku tidak membencimu. Raka langsung menatapnya. Tapi aku juga tidak bisa tinggal di tempat yang membuatku kehilangan diriku sendiri. Hening. Alia mengangkat tasnya. Langkahnya perlahan menuju pintu keluar. Raka tidak menghentikan. Tidak karena tidak ingin. Tapi karena tahu ia tidak lagi punya hak untuk melakukannya. Saat Alia melangkah keluar rumah itu, udara terasa berbeda. Lebih ringan. Lebih jujur. Fajar dan Mira sudah menunggu di luar. Mira tersenyum kecil. Kamu yakin? Tanyanya pelan. Alia mengangguk. Yakin. Fajar membuka pintu mobil. Kemana sekarang? Tanyanya. Alia menatap jalan di depannya. Jalan yang belum punya bentuk jelas. Namun untuk pertama kalinya, itu tidak menakutkan. Aku mau mulai lagi, ucap Alia. Bukan sebagai korban. Bukan sebagai istri yang dibungkam. Ia berhenti sejenak. Tapi sebagai diriku sendiri. Mobil itu mulai bergerak meninggalkan rumah besar yang kini hanya tinggal bayangan masa lalu. Raka berdiri di kejauhan, menatap mobil itu pergi. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak mengejar, tidak memanggil, tidak menahan. Karena ia akhirnya mengerti satu hal. Tidak semua yang pergi adalah kehilangan. Kadang, itu adalah cara seseorang untuk akhirnya hidup. Dan di jalan yang terus bergerak ke depan itu, Alia tidak lagi menoleh ke belakang. Bukan karena lupa, tapi karena ia akhirnya memilih untuk benar-benar melangkah.